Salam bahagia. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Yunus CGP Kabupaten Tojo Una-Una, SMA Negeri 1 Ampana Kota. Bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelum di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memberikan lakunya. Dalam menerapkan pendekatan coaching pada murid yang membutuhkan tuntunan dalam pengembangan dirinya yang dilakukan secara pribadi antara guru dan murid. Oleh sebab itu, peran seorang guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching dalam supervisi akademik sangat sejalan dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam memberikan coaching tersebut, guru membutuhkan keterampilan sosial, emosional, seperti kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan berempati pada orang lain, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil coaching yang dilakukan pada murid. Pertanggungjawaban hasil coaching ini tentu ditujukan kepada murid atau kepada pihak lain yang berkepentingan seperti kepala sekolah atau orang tua dari murid untuk dilakukan usaha bersama membantu murid meningkatkan kemampuan belajarnya. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adanya perbedaan kompetensi setiap murid mengharuskan coach memiliki pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki aspek persiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan kompetensi yang dimiliki oleh murid, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapinya agar dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Selanjutnya, salah satu keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang guru yang akan menerapkan coaching dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu akan menggali kekuatan murid agar mampu menetapkan suatu rencana aksi dengan memberdayakan kekuatan yang dimiliki sampai akhirnya murid mampu membuat komitmen dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional? Seorang guru atau sebagai coach juga harus memahami tentang pembelajaran sosial emosional untuk dapat mengelola sosial emosional sebagai guru dan dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat membentuk budi pekerti dan karakter positif dalam diri murid. Pembelajaran sosial emosional juga mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, mencoba untuk memberikan keseimbangan kepada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan, di mana pembelajaran sosial emosional dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, karena pembelajaran sosial emosional ini berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat mempertahankan dalam permasalahan sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Yang perlu diingat adalah, dalam tahap guru sebagai coach pada pembelajaran sosial emosional, peran guru adalah sebagai relasi yang setara bagi murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid melalui pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid, untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya,
serta mampu menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus mampu menjalankan peran sebagaimana yang telah dipelajari pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Peran yang dimaksud dalam modul tersebut adalah: pertama, guru menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktis. 5 peran guru penggerak yang sejalan dan selaras dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah peran yang kedua, yaitu coach bagi guru yang lain. Keterampilan coaching dengan mengembangkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran adalah hal yang sangat berkaitan. Dalam keterampilan coaching ini, semestinya diawali dengan paradigma berpikir coaching. Prinsip-prinsip dalam coaching yang menggunakan alur Tirta semua bertujuan untuk dapat memberdayakan. Nah, keterampilan coaching tersebut diawali dengan paradigma berpikir coaching, yakni fokus pada coaching yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, serta memanfaatkan peluang di masa depan. Adapun prinsip coaching yang dikembangkan tadi terdiri dari 3 kata kunci, yakni kemitraan, proses reaktif, dan memaksimalkan potensi. Selain 2 hal tersebut, yang perlu dimiliki dan diterapkan untuk dapat melakukan proses coaching dengan baik, seorang guru harus memiliki 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh dalam kegiatan coaching, menjadi pendengaran yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam melaksanakan coaching, harus mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari kata receive, knowledge, summary, and ask. Nah, rasa yang dikembangkan dalam alur Tirta tersusun dari tujuan, di mana coach dan coachee menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua adalah mengidentifikasi, di mana coach menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada yang diungkapkan oleh coach. Selanjutnya adalah menyusun rencana aksi, mengembangkan ide untuk menemukan solusi alternatif rencana atau aksinya. Dan yang terakhir adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab sebagai langkah selanjutnya.